موضوعات ترد من هنا وهناك. أيضا مهم جدا تثقيف الوعي لجميع أفراد الأسرة وأيضا عمل برنامج مخصص. Waktu yang diberikan yaitu 6 menit extra time itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya apa? Karena tidak ada ulur waktu, tidak ada cedera, tidak ada hal-hal yang memakan banyak waktu. Ngajar beneran. Zolim waktu wasit tuh kurang ajar tuh, najis pokoknya. Ahmed Alkaf jadi bulan-bulanan warga Oman usai viral karena indikasi kecurangan pada laga Bahrain kontra Indonesia. Jurnalis asal Oman ini bongkar borok dari Ahmed Alkaf. Bukan perkara biasa. Sorotan keras dari Ketua KOI menuntut agar Ahmed Alkaf untuk diadili. Pernyataan mengejutkan pelatih Cina soal banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Wasit Ahmed Alkaf dikabarkan dilarang sementara untuk memimpin pertandingan setelah dianggap merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Keputusan ini datang menyusul kontroversi saat laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana Alkaf dianggap merugikan Indonesia dengan sejumlah keputusan yang kontroversial. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis lalu itu memperlihatkan Alkaf membuat keputusan-keputusan yang dinilai menguntungkan tim tuan rumah. Yang paling disorot adalah tambahan waktu yang dinilai tidak wajar, hingga menyebabkan Indonesia gagal meraih kemenangan yang sudah hampir di tangan. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 hingga akhir waktu normal harus kehilangan poin penuh setelah Alkaf memberikan tambahan waktu 6 menit. Namun wasit asal Oman tersebut tidak segera menghentikan pertandingan pada menit ke-96 dan baru meniup peluit setelah Bahrain berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-99 melalui gol dari Mohamed Marhon. Keputusan ini memicu kemarahan dari para pemain dan juga staf pelatih timnas Indonesia yang merasa kemenangan mereka dirampok. Banyak penggemar di media sosial pun meluapkan kekecewaan mereka, menuduh Alkaf bertindak tidak adil selama pertandingan. Spekulasi kemudian berkembang bahwa Alkaf akan mendapatkan sanksi dari FIFA atas tindakannya di pertandingan tersebut. Menurut laporan dari jurnalis Oman, Kamis Al-Balushi, Alkaf kemungkinan besar tidak akan bertugas sebagai wasit dalam pertandingan besar mendatang, termasuk laga antara Al Ain kontra Al Hilal di Liga Champions AFC pada tanggal 21 Oktober mendatang. Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Alkaf akan diparkir sementara waktu dari tugas memimpin pertandingan internasional, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak FIFA terkait sanksi apa yang akan dikenakan kepada dirinya. Nama Ahmed Alkaf kini memang sedang mendunia terkait kasus tersebut. Bahkan tidak jarang, angka 90+6 menjadi 99 menjadi viral di mana-mana. Bahkan, Ahmed Alkaf menjadi buah bibir di negaranya yakni Oman. Tidak sedikit warga Oman yang juga menghujat sang wasit karena telah memalukan nama negara Oman terkait kisru tersebut. Sorotan keras juga datang dari Komite Olimpiade Indonesia. Ketua KOI Raja Sabta Oktohari menilai Alkaf kurang adil dalam memimpin laga. Peristiwa seperti ini tidak bisa dianggap biasa. Karena itu harus diprotes ke AFC dan juga FIFA. Menurut mantan promotor tinju internasional ini, Indonesia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh wasit yang bertugas. Sportivitas sebagai asas utama olahraga harus dijunjung tinggi. Kita sama-sama lihat kok, plus 10, bukan plus 6. Dan kecurangan ini tidak bisa dibiarkan. Ini menyakitkan. Dan dengan segala macam cara kita akan berusaha memprotes, kata Ketua KOI Raja Sabta Oktohari. Secara pribadi, Okto telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Secara pribadi dan kelembagaan, KOI mendukung langkah PSSI melakukan protes ke AFC dan juga FIFA. Selanjutnya, KOI berharap Indonesia tidak diperlakukan semena-mena lagi saat melawan timnas Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Okto berharap wasit yang memimpin laga ini bisa lebih adil. Para pemain timnas Indonesia tampil berbeda saat menghadiri sesi latihan hari kedua jelang laga menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia pada Selasa besok malam. Dalam foto yang dibagikan terpantau jika para pemain skuad Garuda tampil berbeda bila dibandingkan dengan edisi latihan sebelumnya. Para pemain terlihat menggunakan busana yang lebih tertutup saat menjalani sesi latihan hari kedua tersebut. Mulai dari Sandy Walsh hingga Martin Paes terlihat memilih untuk menggunakan jaket. Alih-alih hanya menggunakan jersey latihan biasa. Hal itu disebabkan karena cuaca dingin di Qingdao akibat hujan yang mengguyur sesi latihan hari kedua timnas Indonesia.
Tidak hanya itu, sejumlah pemain juga ada yang memilih untuk memadukan manset tangan atau kaos panjang yang dibalut dengan jersey latihan. Kendati begitu, terlihat jika masih ada pemain timnas Indonesia yang hanya menggunakan jersey latihan biasa. Salah satunya adalah Jay Jazz. Seperti diketahui, timnas Indonesia sendiri bertekad untuk meraih hasil terbaik kala berhadapan dengan timnas Cina. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, memiliki pendapat sendiri soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jelang pertandingan, Branko Ivankovic mendapatkan pertanyaan soal banyaknya pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini sebanyak 13 pemain memiliki status sebagai pemain naturalisasi. Branko Ivankovic mengakui hal tersebut. Dia menyebut dengan bergabungnya Tom Hayes membuat permainan timnas Indonesia menjadi bergaya Eropa. Memang benar, banyak pemain lawan yang berasal dari Eropa dan timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa, kata Branko Ivankovic. Bagi Branko Ivankovic, staf pelatih yang dipimpinnya sudah mempersiapkan hal tersebut. Dia bahkan melakukan analisa dan secara spesifik diterapkan pada latihan timnas Cina. Ivan percaya diri anak asuhannya bisa menahan gempuran pemain naturalisasi yang ditempatkan di setiap lini ini. Pertandingan ini menjadi penentuan bagi Cina yang belum pernah mendapatkan 1 poin pun di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia belum pernah mencicipi hasil kemenangan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 128 dunia meski belum memainkan pertandingan lagi usai imbang 2-2 melawan Bahrain. Alasannya karena negara yang sebelumnya berdiri di ranking 128 FIFA, yakni timnas Niger, menelan kekalahan di kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Sabtu kemarin. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang baru bertanding. Tepatnya skuad Garuda ditahan 2-2 oleh timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober kemarin. Karena hanya meraih hasil imbang, timnas Indonesia hanya bisa mengumpulkan tambahan 4,39 poin dan kini total mereka sudah membukukan 1128,56 poin. Jumlah total poin tersebut belum cukup untuk membuat timnas Indonesia beranjak dari posisi 129 dunia. Namun tidak disangka, negara yang tepat berada di atas Garuda, yakni Niger, justru menelan kekalahan saat melawan Angola di kualifikasi Piala Afrika. Kekalahan itu membuat Niger kehilangan minus 9,03 poin. Alhasil total poin Niger menjadi 1123,36 angka. Jumlah tersebut lebih kecil dari timnas Indonesia yang mengumpulkan 1128,56 poin. Karena alasan itulah timnas Indonesia bisa tiba-tiba naik 1 peringkat meskipun belum memainkan laga lagi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.